Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kita akan berdiskusi tentang inflasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya di sini akan menyebutkan anggota kelompoknya. Di sini saya sendiri sebagai moderator Siti Fauzia, ada Safa Salsabila, Miranda Octavia, Nadia Zahra, Sulistiawati, dan Aprilia Dwi. Oke, kali ini kami akan berdiskusi mengenai inflasi yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya saya nggak tahu nih inflasi itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak kalian? Oke, saya ingin menjawab. Untuk inflasi itu adalah perubahan barang dan jasa yang kita konsumsi selama periode tertentu. Untuk contohnya seperti cabai, telur, beras, dan lain-lain yang kenaikan harganya itu tinggi pada saat-saat tertentu seperti hari raya, kayak mau puasa, mau lebaran, mau Natal, atau mau tahun baru, seperti itu. Oh, jadi inflasi itu kenaikan harga barang atau jasa tiap tahun. Iya. Berarti ada perubahan tiap tahunnya ya? Iya, perubahan. Dia bisa naik, bisa turun. Oh, jadi kenaikan harga atau turun harga, Iya, begitu. bisa kenaikan harga dan bisa turun harga. Oh iya. Nah, apa saja sih indikator ekonomi yang dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya inflasi ini? Kalau untuk indikator tersendiri di sini ada pengangguran dan juga pertumbuhan upah. Dan pengangguran sendiri di Indonesia ini di sini masih banyak banget ya, masih tinggi. Dan upahnya juga ya. Jadi mungkin karena ada inflasi ini ada kenaikan upah, makanya ini barang dan jasa ini ditaikin lagi harganya. Jadi kemungkinan kayak gitu. Oh ya, di sini untuk inflasi sendiri ya, kita sebagai mahasiswa merasakan gak sih inflasi tersebut? Karena inflasi ini kenaikan ya, mungkin kita merasakan seperti kenaikan BBM ya. Apalagi mahasiswa pasti ada yang bawa motor, mobil gitu ya, masih merasa agak sedikit berat ya. Uang jajannya mungkin sedikit terkuras karena untuk membayar kenaikan inflasi tersebut, kenaikan BBM, bensin ya. Nah, inflasi ini ada hubungannya nggak sih sama nilai-nilai Pancasila? Apalagi kan Pancasila ini sebagai dasar negara, katanya dia sebagai pedoman gitu kan, aturan. Bisa nggak dia menjadi pendukung atau agar inflasi ini teratasi dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila ini? Menurut saya sih nggak terlalu bisa ngasih solusi banget ya. Apalagi kan faktornya berbeda ya. Kalau mungkin sih pedoman iya, cuman di sini kan ngomonginnya faktor ekonomi kan. Jadi ada juga sih nilainya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mungkin harus adil juga ya, karena kan misalkan kayak orang kerja juga upahnya nggak semuanya sama kan. Jadi mungkin kalau inflasi itu kalau buat yang upahnya kecil itu terlalu berat banget buat mereka. Jadi ada sampai yang nggak bisa beli gitu, tuh sangat meresahkan banget. Jadi mungkin solusinya lebih ditegaskan aja dan lebih adil aja sih sesama rakyat. Jadi jangan dibeda-bedain gitu. Segitu aja sih. Kira-kira ada yang mau nambahin? Kalau di sini mau tanya sih, ada sih dampak yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya untuk inflasi tersebut? Kalau untuk dampak dari inflasi ada, yaitu dari penurunan daya beli. Dari penurunan daya beli ini seperti barang dan jasa itu akan naiknya lebih cepat. Dan yang kedua, pengurangan tabungan. Pengurangan tabungan itu kenapa bisa dibilangin pengurangan tabungan? Karena bisa mengurangi nilai uang dalam tabungan. Contoh, dari segi tingkat bunganya lebih besar. Yang ketiga, kenaikan harga bahan pangan. Itu bisa kita ketahui seperti beras, telur, dan lain-lain. Terus yang keempat, pengurangan investasi. Pengurangan investasi itu bisa dikatakan di kenaikan inflasi
itu bisa mengurangi kepercayaan investor dan menghambat investasi jangka panjang. Udah itu aja. Kenaikan harga ini bisa terjadi mungkin pernah saya lihat itu kayak perkebunannya melimpah ya. Kayak misalkan dia lagi jualan mangga. Nah, sedangkan lagi ada musim mangga nih. Semua orang jualan mangga. Nah, biasanya ini mempengaruhi nggak sih kenaikan inflasi ini? Adanya perkebunan yang melimpah begitu? Apa emang cuman kayak pas perkebunannya ini berkurang atau enggak sangat sulit dicari gitu ya? Sebenarnya kalau untuk kenaikan inflasi itu dia dilihat dari ketersediaan barangnya aja sih. Kalau misalkan memang tingkat ketersediaan barangnya dari pabrik atau misalkan dari perkebunan itu banyak, ya kenaikan inflasi pada bahan tersebut nggak akan naik. Nah, dia itu naik atau turun harga barangnya? Itu kalau turun. Kalau misalkan tingkat ketersediaan barangnya banyak itu dia turun. Tapi kalau misalkan kalau rendah itu dia naik. Nah, kalau harganya turun ini lebih merugikan penjual nggak sih? Kalau apanya? Harganya turun. Kalau sebenarnya kalau harganya turun, kalau untuk barangnya yang naik yang ada gitu ya, itu nggak terlalu merugikan si pedagang. Tapi kalau misalkan udah bahannya memang sedikit, terus harganya pun minim, itu merugikan pedagang sih. Tapi kalau misalkan harganya mahal, barangnya sedikit, orang pasti susah mencari ya, mau gimana lagi pasti beli. Iya, pasti beli. Iya, paksa. Tapi saya pernah lihat nih tontonan satu video nih ya. Ada barang yang melimpah gitu, kayak buah mangga melimpah banget, manggis melimpah banget. Akhirnya dibuang gara-gara turunnya harga. Jadi orang-orang mau beli 10.000 dapat 4 pun jadi gitu. Nah, akhirnya gara-gara barangnya murah kan penjual. Ya. Gimana itu? Banyak bahan-bahan, banyak saudari barang-barang. Nadia, boleh? Oke, saya ingin jawab. Itu untuk ketersediaan barangnya. Jadi kalau ketersediaan barang seperti buah kayak gitu, kelamaan juga akan busuk kan? Iya, benar. Jadi selagi masih mendapatkan untung walaupun sedikit, kenapa enggak untuk dijual murah? Iya, seperti itu. Daripada nggak terjual sama sekali, iya, jadi busuk. Nah, tingkat pembelinya berkurang nggak sih kalau murah begitu? Lebih banyak. Karena mereka kan biasanya pembeli itu lebih nyari yang barang yang lebih murah, pasti mereka beli. Harus bagus. Iya, yang Begitu penting ya. kualitas juga sih. Oh ya, di sini ada satu pertanyaan lagi. Kalau untuk inflasi ini, pemerintah harus turun tangan atau gimana ya? Biasanya sih kalau ada inflasi, pemerintah paling turun tangan membantu rakyat-rakyat yang kurang ekonominya kali ya. Kayak ekonominya ngasih bantuan baksos ya, ada kiriman beras ya, terus telur biasanya untuk Bantuan sosial lah. membantu masyarakat yang kurang mampu ya. Ketika ada kenaikan inflasi yang saya pernah lihat. Ya, mungkin ini saja kali ya diskusi kita hari ini. Mungkin sudah cukup, sudah paham mungkin tentang inflasi ya. Saya yang belum tahu inflasi jadi tahu ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah diskusi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.